mendapatkan kenikmatan yang menurut kita kenikmatan, sementara kita lupa bahwa banyak sekali kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir sampai hari ini, bahkan sampai kita meninggal dunia. Jadi baru kita teringat bersyukur kepada Allah, terucap kalimat alhamdulillah kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru yang kita anggap nikmat. Sementara yang sudah ada pada kita, kita lakukan, kita gunakan setiap hari, kita tidak anggap nikmat sehingga kita tidak bersyukur. Kalimat-kalimat syukur juga teruntai dalam kalimat-kalimat doa yang biasa kita lakukan secara ritual. Umpamanya saja setelah bangun tidur kita ucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah dengan segenap puji kepadanya bahwasanya Allah telah menghidupkan kita setelah kita mati dalam konteks tidur. Setelah kita makan kita juga biasakan dengan untaian doa yang cukup indah, kalimah pujian dan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya ketika seorang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, baik yang dia rasakan langsung ataupun tidak langsung, tetapi dia menyadari bahwa banyak sekali kenikmatan yang diberikan Allah kepada dirinya, maka semangat spiritualnya, energi spiritualnya akan selalu terbarukan. Energi spiritualnya akan selalu kuat, selalu tercas terus, kemudian dia memberikan efek positif pada perilakunya, pada aktivitasnya, pada perbuatannya, baik perbuatan yang berhubungan langsung kepada Allah dalam konteks ibadah mahdhah ataupun dalam konteks muamalah, ibadah ghair mahdhah, hubungan dengan manusia yang lain dalam bentuk pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting kiranya untuk kita maknai umpamanya apa itu syukur itu. Kalau kita ambil kata syukur secara bahasa, menurut pengguna bahasanya yaitu orang Arab, kata syukur itu awalnya digunakan untuk binatang yang ketika diberi makan lalu kemudian mempunyai efek pada badannya, gemuk, menjadi montok, berlemak. Itu yang kemudian disebut dengan pengaruh atau duhuru atharil ghada fi badanil hayawan duhuran wa bayyinan. Tampaknya pengaruh makanan dari pada tubuh binatang setelah dia beri makan, maka kemudian terlihat efeknya. Jadi kalau ada binatang yang kemudian dikasih makan lalu kemudian tubuhnya menjadi gempal, berarti binatang itu disebut oleh orang Arab sebagai syukur. Kalau binatang yang dikasih makan tapi tetap kurus, itu tidak syukur istilahnya. Itu artinya bahwa syukur itu sesuatu perbuatan yang harus mempunyai efek positif. Ketika dilakukan secara otomatis efek positif itu akan muncul yang tergerak dari energi spiritual dalam dirinya, kemudian melahirkan kontribusi-kontribusi positif secara bahasa. Kemudian secara istilah banyak pengertian-pengertian syukur yang diberikan para ulama. Salah satunya yang sifatnya adalah tasarrufun ni'mah bima firidul mun'im, menggunakan kenikmatan dari Allah pada jalan apa yang diberikan, apa jalan yang diridhoi oleh yang memberi nikmat, yaitu Allah. Jadi ketika kita menggunakan kenikmatan dari Allah pada jalan yang diridhoi Allah, berarti syukur. Ketika kita menggunakan nikmat dari Allah pada yang tidak diridhoi Allah, berarti kita kufur atas nikmat Allah. Banyak hal yang harus kita syukuri dari nikmat-nikmat Allah. Contoh kecil saja umpamanya, anggota tubuh kita dengan fungsinya yang luar biasa, yang tidak pernah kita minta. Allah kasih kita mata dengan penglihatannya yang jelas. Pernahkah kita meminta itu kepada Allah? Sebelum kita lahir ke dunia, Allah kasih kita telinga, Allah kita beri pendengaran. Semua itu pernahkah kita syukuri?
Pertanyaannya, bagaimana cara mensyukurinya? Tadi, tasarrufun ni'mah minghafiri dolmin. Gunakan kenikmatan yang diberikan Allah itu pada janira Allah. Mensyukuri nikmat mata berarti dengan menggunakan mata ini selalu melihat pada ayat-ayat Allah, baik ayat yang matlu maupun ghair matlu. Ayat matlu itu ayat-ayat Al-Quran, kemudian yang ghair matlu adalah alam semesta ini yang kemudian melahirkan dan menumbuhkan keyakinan akidah kita lebih kokoh, ketauhidan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mensyukuri mata kita. Lidah kita syukuri. Banyak orang lain yang diberi lidah tapi dia tidak bisa bicara. Diberi mata oleh Allah tapi tidak bisa melihat. Diberi telinga oleh Allah tetapi tidak bisa mendengar. Kita diberi telinga bisa mendengar, kita diberi mata bisa melihat, kita beri lidah dan bisa berucap dan bisa berujar. Pernahkah kita syukuri itu? Syukuri dengan apa? Gunakan lidah ini untuk membaca kalimat Allah, berkata, bertutur yang baik, tidak menyakiti orang lain. Itulah tanda kita mensyukuri nikmat lidah kita. Mendengarkan setiap kebaikan-kebaikan, mau itu hasanah, itu berarti kita sedang mensyukuri nikmat pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sedetik ini ketika bapak-bapak ada di sini, ibu-ibu ada di sini, berarti kita sedang mensyukuri nikmat telinga kita. Mudah-mudahan diterima Allah gitu. Kenikmatan yang lain banyak, ilmu harus syukuri. Betapa banyak orang di luar kita tidak memiliki pengetahuan seperti kita dalam bidang masing-masing tentunya. Maka syukurilah ilmu itu. Allah menegaskan An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kamu sekalian wahai manusia dari rahim ibumu, tidak mempunyai pengetahuan apapun asalnya. Ketika lahir kita tidak punya pengetahuan apapun. Jangankan teori-teori ilmiah, mengenal warna pun kita tidak. Jangankan mengenal warna, mengenal siapa ayah kita aja nggak tahu ketika kita baru lahir. Tapi Allah berikan potensi alat untuk mendapatkan ilmu. Apa itu? As-sam'u wal absar wal afidah. Pendengaran, penglihatan dan hati pemikiran. Kemudian kita akhirnya mempunyai ilmu pengetahuan. Ujung-ujungnya kata Allah dalam itu la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Artinya kita diberi Allah pengetahuan dengan potensi dasar untuk mencari pengetahuan itu, alat untuk mendapatkan pengetahuan itu, ujung-ujungnya syukuri ilmu itu. Syukuri pengetahuan yang kita miliki, yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, syukrul ilmi al-amalu. Mensyukuri ilmu itu dengan mengamalkan ilmu itu. Kita punya pengetahuan lalu tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, itu sama saja dengan tidak mensyukuri ilmu itu. Jadi ilmu pengetahuan yang kita miliki, amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita supaya kita bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain. Maka itu kita berarti sudah bersyukur atas ilmu yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Lalu setelah ilmu itu kita amalkan, apakah amal juga disyukuri juga? Ya. Kata Syekh Shalal bin Abdullah At-Tustari, amal pun harus disyukuri. Bagaimana mensyukuri amal itu? Wa syukrul amal ziyadatul ilmi. Mensyukuri amal dengan menambah lagi ilmu. Di situ terlihat betapa tidak ada satu jeda pun antara syukur, kemudian nikmat syukur terus. Ilmu syukuri dengan amal. Amal syukuri dengan menambah ilmu. Ilmu sudah bertambah, syukuri dengan beramal lagi. Lalu amal itu syukuri dengan menambah lagi ilmu pengetahuan. Artinya mensyukuri ilmu pengetahuan yang kita miliki, selain dengan mengamalkannya, juga kita terus menambah ilmu pengetahuan kita di bidang kita masing-masing untuk memberikan lebih kontribusi pada tempat di mana kita bekerja dan lingkungan masyarakat di mana kita berada. Kemudian hakikat syukur itu apa?
Hakikat syukur itu intinya adalah, kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, inti dari syukur adalah adanya efek pengaruh dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada lisan, pada hati, dan pada anggota tubuh kita. Apakah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, apapun itu, berpengaruh pada ucapan kita, berpengaruh pada hati kita, berpengaruh pada perbuatan dan perilaku kita. Kalau dia berpengaruh baik, positif, berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah itu. Kalau tidak punya pengaruh apapun, maka berarti kita belum mensyukuri nikmat Allah itu. Bagaimana efek dari mensyukuri nikmat Allah itu pada lisan? Efek mensyukuri nikmat Allah pada lisan adalah ats-tsana'u wal i'tiraf, memuji Allah atas karunia dan limpahan rahmat serta nikmat yang diberikan kepadanya daripadanya kepada kita dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, wa'tirafan, dengan mengakui kenikmatan itu. Aku bahwa kita ini diberi nikmat oleh Allah dan banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sayangnya kita jarang mengakui kenikmatan Allah yang diberikan Allah kepada kita. Kalau tidak karasa gerhalnya, kalau karasa baru, oh ini nikmat. Kalau enggak kerasa itu dianggap tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau masuk ke kerongkongan terasa enak baru, oh nikmat. Kalau enggak terasa itu dianggap tidak nikmat. Maka i'tirafan, pengakuan, ya Allah ini nikmatmu ya Allah, segalanya yang kau berikan aku terasa indah, begitu nikmat. Inilah pengakuan. Jadi pengakuan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita banyak diberi nikmat oleh Allah, itu bentuk syukur atas nikmat Allah dengan lisan kita. Kemudian efek syukur ke dalam hati, kata Syekh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, adalah syuhudan wa mahabbatan, kesaksian hati dan cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bersyukur memberikan efek syuhudan wa mahabbatan dalam hati kita, bahwa kita senantiasa menyaksikan dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Hati kita senantiasa gandrung kepada Allah, rindu kepada Allah. Orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian efek pada perilaku adalah inqiyadan wa ta'atan, senantiasa taat dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Efek perilaku. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bisa bersyukur, supaya kita pandai bersyukur? Pertama, akui setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sadari dan hitung. Pernahkah kita menghitung, bangun pagi hitung, ya Allah hari ini kau berikan ini kenikmatan yang luar biasa, di samping harta, rezeki dan sebagainya, kesempatan, sampai napas kita hitung. Anak-anak yang saleh, istri yang salehah, kenikmatan ya Allah kita hitung. Pernahkah tiap malam sebelum tidur kita menghitung itu, kenikmatan yang Allah berikan hari ini? Hitung. Walaupun kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kau menghitung nikmat Allah tidak akan pernah terhitung. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh menghitung, justru harus bisa menghitung. Al-i'dad wal ihsab. Kenapa? Sebab dengan menghitung nikmat Allah, kita akan senantiasa mengakui dan menyadari bahwa banyak nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Kesadaran itulah yang kemudian menimbulkan rasa syukur. Kemudian yang kedua, sekecil apapun kenikmatan itu syukuri. Jangan baru kita berucap syukur alhamdulillah kalau ngerasa dapat nikmat yang besar. Sebab kata Nabi, wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat yang besar. Bohong belaka kalau orang mengatakan, nanti saja kalau saya itu mau bersyukur kepada Allah kalau nikmat Allah berikan kepada saya itu besar. Kalau saya dapat nikmat yang besar nanti saja. Ini kan nikmatnya masih kecil-kecil. Orang yang seperti itu tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah pada nikmat yang besar. Kenapa? Nikmat yang kecil saja dia tidak pernah bersyukur, apalagi yang besar. Yang ketiga, supaya kita pandai bersyukur dan menjadi manusia atau hamba-hamba Allah abdan syakura, adalah
berterima kasih kepada manusia yang lain, kepada saudara-saudara kita, orang lain yang menjadi lantaran wasilah datangnya nikmat Allah kepada kita. Kenapa? Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu nggak ujuk-ujuk langsung turun dari langit, pasti melalui orang lain. Kita dapat rezeki melalui orang lain, kan itu loh. Nggak ada duit turun dari langit langsung, enggak. Jadi ada yang melalui yang lain. Oleh karena itu manusia yang lain, saudara kita yang mengantarkan, yang menjadi penghantar rezeki dari Allah, kenikmatan dari Allah kepada kita berterima kasih juga atas mereka, atas jasa mereka. Kenapa? Kata Nabi, wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa dan tidak pandai berterima kasih bersyukur kepada manusia yang lain, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia aja yang kelihatan juntrungan yang enggak mau berterima kasih, apalagi pada Allah yang butuh dengan syuhudan wa mahabbatan, keyakinan, kesaksian, kepercayaan. Kemudian yang terakhir, supaya kita bisa menjadi manusia yang bersyukur, menjadi abdan syakura, adalah jangan pernah dan jangan selalu melihat kenikmatan orang lain. Lihatlah, liriklah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang dilihat tetangga sebelah terus, yang dilihat teman sebelah terus. Dia udah beli motor baru, dia sudah beli mobil baru lagi, udah ganti lagi, rumahnya tambah lagi. Jangan pernah begitu. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita selalu melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain terus. Akhirnya justru bahayanya adalah muncul sifat hasud, iri pada orang lain. Sebab salah satu ciri atau alamah orang yang hasud adalah senantiasa melirik kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, lalu kemudian muncul dalam hatinya rasa iri dan tidak suka serta tidak senang dengan kesenangan orang lain. Intinya selalu susah melihat orang lain senang dan selalu senang melihat orang lain susah. Orang yang senantiasa bersyukur, dia senantiasa damai hatinya. Dia tidak melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, tapi dia selalu berorientasi pada dirinya sendiri, kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Senantiasa berucap alhamdulillah dan menggunakan setiap fasilitas kenikmatan yang Allah berikan itu selalu ada dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan bersyukur, energi positif itu bisa memberikan kontribusi yang positif juga pada pekerjaan kita. Mensyukuri pekerjaan kita, itulah kenikmatan. Pekerjaan itu nikmat, Pak. Kenapa saya katakan nikmat? Pernahkah kita mensyukuri pekerjaan kita? Toh banyak saudara-saudara kita di luar sana yang nganggur, padahal dia mempunyai tanggung jawab, punya anak, istri banyak, dan sebagainya. Tetapi kemudian dia pun nggak punya pekerjaan. Setiap hari dia serabutan. Kita alhamdulillah bekerja dengan tenang, ya, gaji jelas, kan gitu. Alhamdulillah tempatnya bersih. Tapi saudara-saudara kita yang lain yang mempunyai pekerjaan dan sebagainya, ini nikmati, syukuri kenikmatan dari Allah. Bagaimana mensyukurinya? Dengan kerja yang baik. Sebab kerja yang baik adalah salah satu bentuk syukur kita terhadap pekerjaan. Bekerja tidak baik, malas, tidak mempunyai kontribusi terhadap perusahaan, berarti tidak mensyukuri pekerjaan itu. Alhamdulillah kita menjadi pegawai. Orang lain susah cari pekerjaan. Bekerja yang baik, mensyukuri nikmat Allah atas pekerjaan. Semoga kita menjadi abdan syakura, hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.